Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliarti Adelina dengan NIM 1053311032221. Kelas BI 1B Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra. Pada bab 1 ini menjelaskan pengertian sastra, ilmu sastra, dan bidang-bidang penyelidikan. Pembahasan yang pertama kali ini adalah pengertian sastra. Ada berbagai macam pengertian sastra. Yang pertama, sastra merupakan segala yang ditulis. Kedua, sastra merupakan segala yang ditulis dan terkenal baik isi maupun sastranya. Dan pengertian selanjutnya yaitu kesusastraan adalah kumpulan buku yang indah dan baik isinya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian ilmu sastra. Pengertian ilmu sastra ini terbagi atas dua, yaitu berdasarkan seni dan ilmunya. Berdasarkan seni, ilmu sastra adalah seni yang menghasilkan sesuatu dari kreativitas berupa puisi, prosa, maupun drama. Adapun orang-orang yang disebut sebagai penghasil karya sastra, yaitu penyair dalam puisi dan novelis di bidang novel. Adapun ciri-ciri dari sastra ini yaitu bersifat khayal, memiliki unsur yang estetik, dan penggunaan bahasa yang unik. Sedangkan sastra dalam ilmu yaitu sastra secara ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa di syarat-syarat ilmiah itu ada sistematis, metode yang dipakai, objek, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sastra ini atau sastra tersebut yaitu suatu penyidikan objek secara ilmiah. Dan perlu diketahui, sastra ini adalah suatu penyidikan yang dimana sebagai ilmu pengetahuan, sastra memiliki peran untuk menyelidiki karya sastra dari berbagai aspek. Pembahasan selanjutnya yaitu bidang-bidang penyelidikan sastra. Pada bidang penyelidikan sastra ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu teori sastra. Dalam teori sastra ini melakukan penyelidikan tentang apa saja, baik itu asas-asas sastra, hakikat sastra, gaya, genre, dan lain sebagainya. Dalam teori sastra ini menjelaskan apa itu yang disebut dengan karya sastra. Yang kedua yaitu sejarah sastra. Pada bidang penyelidikan ini akan mencari tahu sejarah atau perkembangan yang terjadi pada sastra, baik itu pertama hingga terakhir perkembangannya. Pada perkembangan ini menyelidiki juga cara perkembangan pola pikir manusia. Dan yang ketiga yaitu kritik sastra. Dalam bidang penyelidikan kritik sastra ini adanya suatu pertimbangan baik dan buruknya karya sastra tersebut dalam aspek apa saja yang perlu dinilai. Dalam bidang penyelidikan sastra ini terdapat 2 unsur penyelidikan atau unsur pendekatan, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik.
Pembahasan selanjutnya yaitu dengan materi epik, lirik, dan drama. Yang pertama yaitu epik. Epik merupakan suatu karangan yang menceritakan. Maksud hal tersebut adalah epik adalah suatu yang menceritakan secara objektif. Objektif tersebut yaitu tidak bersifat realistis. Dalam menceritakannya, penulis tidak terlalu memasukkan atau mencampurkan unsur perasaan di dalam tulisannya. Hal tersebut yang dikatakan bersifat epik. Adapun contoh-contohnya termasuk puisi dan prosa. Pembahasan selanjutnya yaitu lirik merupakan karangan dalam sastra yang mencurahkan hati dalam penulisannya. Baik itu perasaan kecintaan, kegembiraan hingga kebencian sekalipun, atau segala sesuatu yang menyangkut dengan perasaan. Dan lirik tersebut bersifat subjektif. Pembahasan selanjutnya yaitu drama. Drama dalam bahasa Indonesia atau dikenal di Indonesia sebagai sandiwara. Sandiwara tersebut diganti menjadi sandiwara agar tidak terlalu meniru gaya yang kebarat-baratan. Dari istilah tersebut lalu berkembang istilah-istilah baru, yaitu seperti lakon, komedi, dan lain sebagainya. Hal yang perlu diketahui yaitu sejarah drama. Drama pertama kali dilaksanakan yaitu pada upacara keagamaan yang merupakan pujaan-pujaan kepada dewa. Dalam penyajiannya, penonton berkerumun di suatu tempat. Dan dalam upacara ini merupakan suatu upacara atau kegiatan keagamaan yang merupakan pujaan-pujaan terhadap dewa. Dalam melaksanakan drama atau melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan drama, tentu harus ada unsur yang membantu dalam drama tersebut, yaitu seperti plot dalam drama, tata rias, tata busana, dan juga tata sinar yang diperlukan sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan dalam drama tersebut. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan atau subbab selanjutnya. Bab selanjutnya membahas tentang puisi dan prosa. Perbedaan puisi dan prosa. Secara visual mementingkan lapis bunyi, sedangkan prosa tidak. Kata-kata dalam puisi itu bersifat sugestif, sedangkan prosa dalam kata-katanya tidak terlalu sugestif. Secara struktural, perbedaan antara puisi dan prosa yaitu: pertama, dalam segi ekspresi. Puisi bersifat ekspresif, sedangkan prosa bersifat naratif. Puisi bersifat lirik, sedangkan prosa bersifat epik. Selanjutnya yaitu puisi bersifat intuisi, sedangkan dalam prosa bersifat atau berhubungan banyak dengan pikiran. Dan selanjutnya yaitu dalam perbedaannya, puisi merupakan kesatuan akuistik, sedangkan pada prosa
ini cenderung bersifat sintaksis. Pembahasan selanjutnya yaitu bunyi irama dan guru lagu. Dalam karya sastra tentunya sangat diperlukan atau hal yang tidak dapat dihindari adalah bunyi. Bunyi merupakan suatu arti yang penting. Dalam bunyi tersebut diketahui bahwa adanya peniruan bunyi. Yang pertama yaitu peniruan suara. Dan yang kedua yaitu penggambaran bunyi bahasa. Dan yang terakhir yaitu perlambangan bunyi. Pembahasan selanjutnya yaitu puisi. Sajak dalam puisi merupakan suatu persamaan bunyi. Dalam puisi ini terdapat beberapa unsur, yaitu bentuk puisi dan citraan. Bentuk puisi ini yaitu puisi berbentuk puisi yang biasa kita temui. Dan selanjutnya yaitu citraan yang merupakan gambaran-gambaran angan. Puisi juga dibagi atas beberapa, yaitu puisi baru dan puisi lama. Pembahasan selanjutnya yaitu prosa. Prosa ini didefinisikan sangat sukar. Dalam pendefinisiannya hanya menunjuk suatu aspek saja atau satu aspek saja. Jadi dalam definisi prosa ini yaitu suatu karangan yang bersifat bebas baik secara lisan maupun tulisan. Dalam prosa pun terdapat macam-macam prosa, yaitu prosa baru dan prosa lama. Kita beralih kepada bab selanjutnya. Materi pada bab ini yaitu aliran-aliran dalam kesusastraan. Adapun pertama-tama pengertian aliran tersebut. Aliran adalah haluan pendapat, yaitu dalam karangan penulis atau pandangan penulis dalam menciptakan karya sastra, tergantung atau sesuai dengan pemahaman yang dianutnya. Adapun macam-macam aliran dalam kesusastraan yaitu pertama aliran yang bersifat objektif dan yang kedua aliran yang bersifat subjektif. Dan beralih ke bab selanjutnya yaitu dengan pembahasan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam kesusastraan ini merupakan suatu yang di dalam ilmu sastra. Jadi, gaya bahasa ini diajarkan agar dalam menciptakan karya sastra, penulis dan penikmat dapat menyampaikan dan disampaikan kepada penikmat karya sastra tersebut. Dengan kata lain, gaya bahasa yang digunakan ini tujuannya agar informasi atau isi dalam karya sastra tersebut dapat dipahami oleh penikmat karya sastra tersebut. Adapun macam-macam gaya bahasa yang digunakan pada karya sastra, yaitu gaya yang hiperbola, gaya sarkasme, gaya sinisme, ironi, metafor, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.